السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Apa yang telah kita rasakan, mudah-mudahan Allah SWT dengan kita bersyukur kepadanya menambahkan rasa tersebut sehingga kita diberikan nikmat yang lainnya dan yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari program Alimni ini. Ini merupakan pertemuan yang ke-8 dan kita masih berada di masalah seputaran akidah, pembahasan akidah, dan kita masih berada di pembahasan rukun iman. Dan ini pembahasan rukun iman bagian yang ke-6, yaitu al-imanu bil qadari. Al-imanu bil qadari, halaman 56. Ma'na al-imani bil qadari. Ma'na al-imani bil qadari, makna daripada beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadari adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Huwa at-tasdiqul jazim bi anna kulla khairin wa syarrin fahuwa biqada'illahi wa qadarihi. Fahuwa biqada'illahi wa qadarihi. Huwa tasdiqul jazimu. Apa? At-tasdiqul jazim, membenarkan dan mempercayai secara pasti. Bi anna kulla khairin, bahwasannya segala sesuatu yang baik tersebut, ya, wa syarrin, maupun yang buruk, fahuwa, maka itu semua biqada'illahi, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi, dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita imani bahwasanya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk yang terjadi itu sesuai dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-fa'alu lima yuridu. Wa annahu al-fa'alu lima yuridu, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah sang maha melakukan segala sesuatunya. Sang maha melakukan segala sesuatunya. Lima yuridu, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. La yakunu syai'un illa biiradatihi. La yakunu syai'un, maka tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun, illa biiradatihi, kecuali dengan kehendak Allah SWT. Iradah, kehendak dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Wala yakhruju syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat keluar an masyiatihi, dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak bisa lari dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Wa laisa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Dan laisa, tidak ada, fil alami syai'un, tidak ada sesuatu apapun di alam ini, ya, yakhruju an taqdirihi, yang dapat keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya itu diliputi oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada dalam ruang lingkup takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mampu keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala yasduru illa an tadbirihi, wala yasduru illa an tadbirihi. Dan la yasduru, tidak ada yang bersumber, ya, semua yang dilakukan, semua yang terjadi, semua hal yang ada, tidak ada yang bersumber illa an tadbirihi, kecuali semuanya itu, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah SWT atur, ya. Tidak ada yang bisa keluar dari aturan, dari pengaturan yang telah Allah SWT atur, an tadbirihi, ya, dari pengaturan yang diatur oleh Allah SWT. Tidak ada yang bersumber kecuali, ya, keluar dari pengaturan Allah SWT. Semuanya pasti bersumber dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hal yang terjadi itu bersumbernya dari apa yang telah diatur oleh Allah SWT, apa yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Wala mahida li ahadin anil qadari al-maqduri, wala mahida anil qadari al-maqduri. Dan la mahida, tidak ada yang dapat lari. Mahid, mahid itu adalah tempat lari. Tidak ada yang dapat melarikan diri di ahadin, bagi seseorang, anil qadar al-maqduri, dari takdir yang telah ditetapkan, yang telah dikodratkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah ditakdirkan dan tidak ada yang dapat lari dari takdir tersebut. Wala yatajawazu ma khutta fil lawhil masturi, wala yatajawazu ma khutta fil lawhil masturi, dan tidak ada yatajawazu yang dapat melampaui batas ini. Tidak ada yang dapat melampaui, melewati ma khutta, dari apa yang telah digariskan, ya, dari apa yang telah digoreskan takdirnya, yang telah ditetapkan fil lauhil mastur, di lauhil mahfuz,
yang telah ditetapkan takdirnya di situ. Tidak ada yang dapat melampaui itu. Ya. Wa annahu khaliqu af'ali al-ibadi wa ta'ati wal ma'asi, wa annahu khaliqu af'ali al-ibadi, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan. Khaliq menciptakan apa? Af'alil ibadi, semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semua yang dilakukan hambanya, Allah yang menciptakannya. Pekerjaan apapun, kelakuan apapun, gerak-gerik apapun yang dikerjakan oleh hambanya, Allah yang menciptakannya. Wa ta'ati wal ma'asi, bahkan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, amal saleh yang diperbuat oleh seorang hamba, Allah yang menciptakannya. Berikut maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak patuh kepada Allah SWT, Allah juga yang menciptakannya. Wa ma'a dzalika faqad amara al-ibada wa nahahum, walaupun begitu, wa ma'a dzalika, walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan, wa nahahum, dan mencegah mereka dari perbuatan kemaksiatan. Namun apa yang dilakukan dari ketaatan tersebut, apa yang dilakukan dari kemaksiatan tersebut, Allah yang menciptakan itu. Ya. Padahal Allah juga yang menyuruh melakukan ketaatan, Allah juga yang melarang dari perbuatan kemaksiatan. Wa ja'alahum mukhtarina bi af'alihim, wa ja'alahum mukhtarin, namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan mereka, ja'alahum, menjadikan siapa? Hamba-hamba ini. Tetap Allah jadikan mereka mukhtarina, memiliki pilihan. Ya, tetap bisa memilih dari melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Hamba memiliki pilihan. Allah jadikan itu li af'alihim, agar mereka bisa berbuat, agar mereka bisa melaksanakan dari apa yang diperintahkan maupun apa yang dilarang. Mereka tetap diberikan pilihan. Ghaira majburin 'alaiha, ghaira majburina 'alaiha. Mereka ghaira majburin, tidak dipaksa, tidak dikekang ketika melakukan perbuatan mereka. Mereka tidak jadikan boneka, dipaksa untuk melakukan ini, melakukan itu, tidak. Tidak jadikan robot remote control yang kontrolnya Allah. Tidak, mereka tetap diberikan kebebasan. Mereka hamba-hamba Allah SWT ini bebas, tidak dipaksa. Alaiha, ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka memiliki pilihan melakukan amal kebaikan atau melakukan amal keburukan. Silakan mereka milih. Allah SWT berfirman apa? Wa hadainahun najdain. Sesungguhnya kami telah memberikan mereka jalan dengan dua jalan pilihan. Terserah mereka. Bal hiya waqi'atun bihasabi qudratihim wa iradatihim. Bihasabi qudratihim wa iradatihim. Bal hiya waqi'atun,
Justru seluruh amal perbuatan mereka, hamba-hamba ini, waqi'atun, itu terjadinya, ya, terlaksananya amalan perbuatan dari hamba-hamba ini, baik yang buruk maupun yang baiknya, bihasabi qudratin, itu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, wa iradatihim, dan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Ya. Karena apa tadi? Allah ciptakan mereka memiliki pilihan dan mereka tidak dipaksa. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala khaliquhum, dialah yang menciptakan hamba-hamba ini, wa khaliqu qudratihim, dan dialah pula yang menciptakan keinginan dari hamba-hamba ini. Ya. Yahdi man yasha'u birahmatihi, yahdi man yasha'u birahmatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yahdi, dia yang maha memberikan hidayah, man yasha', kepada siapa saja yang Allah kehendaki, birahmati, tentunya dengan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, itu bagian daripada rahmat Allah SWT kepada hambanya. Wa yudhillu man yasha bihikmatihi, dan Allah SWT yudhillu, juga maha, ya, berkehendak untuk menyesatkan siapa saja, ya, bihikmatihi, tentunya dengan hikmah Allah SWT. Ada hikmah di balik Allah SWT membiarkan orang tersebut sesat, ya, tidak Allah berikan hidayah, ya, terus menerus berjatuhan di dalam kubangan kesesatan dan kemaksiatan. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu, dan ini poin penting, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna, wa hum yus'aluna, ini kaidah, ya. La yus'alu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya, tidak boleh ditanya, amma yaf'alu, tentang apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Allah memberikan hidayah, Allah menyesatkan, Allah berkehendak agar orang tersebut tidak mendapatkan rezeki yang luas. Allah berkehendak orang tersebut mendapatkan rezeki yang luas. Allah berkehendak untuk mencabut nyawa orang yang dia cintai, ya, Allah berkehendak untuk mencabut nyawa orang-orang yang dia benci, dan seterusnya. Ini semua kita tidak boleh menanyakannya terhadap apa yang telah Allah SWT lakukan, ya, dengan segala kudrat iradatnya, ya. Ini kaidahnya. Wa hum yas'alun, dan mereka lah justru hamba-hambanya ini yang nanti akan ditanya, yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apa yang mereka lakukan, kenapa melakukan ini, ya. Kemudian apakah mereka mengikuti, mendengarkan, ya, nasihat atau firman Allah atau sabda Rasulullah SAW, ini akan ditanya. Allah tidak akan ditanya dan tidak boleh ditanya. Yang wajib ditanya nanti pada hari kiamat adalah, yang bertanggung jawab adalah manusia, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya. Nah, ini kaidahnya. Jazakumullah khair. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di dalam rukun iman ini, di per rukun iman, masing-masing rukun iman ini, ya, ada maratib, ada unsur yang kita pelajari per masing-masing rukun iman, ya, ada beberapa unsurnya. Maka di dalam iman kepada takdir Allah SWT ini juga ada unsur-unsurnya.
maratibul imani bil qadari. Maratibul imani bil qadari. Ya. Yaitu adalah urutan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Unsur yang dimaksud adalah hal-hal poin-poin yang terkait dengan apa? Iman tersebut. Ya. Al-imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Al-imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada takdir Allah SWT ini yatadammanu, mengandung arba'ata umurin, 4 hal, 4 perkara atau 4 unsur. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in. Bi kulli syai'in, binya hilangkan pada kata-kata syai'innya. Alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Jumlatan wa tafsilan. Bahwasannya yang pertama ini beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala alima, Dia maha mengetahui, bikulli syai'in, segala sesuatunya. Segala sesuatu Allah SWT maha mengetahui. Ini bagian daripada takdir, bagian daripada iman kepada takdir, yaitu kita meyakini bahwasannya Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, baik secara globalnya, keseluruhannya, keumumannya, maupun tafsiran secara rinciannya dan detail-detailnya. Ya. Ini yang harus kita yakini ketika beriman kepada takdir. Wa annahu ta'ala, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala qad alima jami'a khalqihi qabla an yakhluqahum wa alima arzaqahum wa ajalahum wa aqwalahum wa a'malahum, wa annahu ta'ala qad alima, dan bahwasanya Allah SWT telah mengetahui jami'a khalqihi, semua makhluknya, qabla an yakhluqahum, kapan Allah mengetahui semua makhluknya ini? Sebelum Allah SWT ciptakan mereka. Allah telah memiliki ilmunya, Allah SWT telah mengetahuinya, maha mengetahuinya. Wa alima arzaqahum, sekaligus Allah telah mengetahui rizki-rizki yang akan mereka dapatkan nanti, ya, ketika mereka hidup. Wa ajalahum, sekaligus Allah SWT juga mengetahui kapan batas waktu ketentuan mereka itu selesai di dunia, batas ajalnya. Wa aqwalahum wa a'malahum, begitu pula Allah maha mengetahui apa saja yang mereka ucapkan dan apa saja yang mereka perbuat, yang mereka lakukan dari amal-amal mereka. Wa jami'a harakatihim wa sakanatihim wa asrarihim
wa ala niyatihim wa jami'a harakatihim, dan Allah pula mengetahui semua harakatihim, gerak-gerik mereka, hamba-hambanya ini. Ya, mereka bergerak berapa kali gerak dalam per detiknya dan seterusnya, Allah mengetahuinya. Wa sakanatihim, dan mereka diam, Allah tahu. Ya, mereka tidak bergerak, tertidur pulas, pingsan, berdiam diri, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, Allah tahu. Ya. Wa asrarihim wa alaniyatihim, dan hal-hal rahasia mereka maupun dalam keadaan mereka bersama yang lainnya. Alaniyatihim, dalam keadaan tidak sendirian, bersama yang lainnya, Allah tahu. Waman huwa minhum min ahli jannati, waman huwa minhum min ahli jannati. Dan Allah juga tahu man huwa minhum, siapa di antara mereka min ahli jannati, yang termasuk bagian daripada penghuni surga, Allah tahu. Wa man huwa minhum min ahli nari, berikut pula Allah juga tahu siapa saja di antara mereka yang termasuk penghuni neraka. Allah tetapkan dan Allah mengetahuinya. Qala Allah Ta'ala, yang demikian sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 22, Wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah SWT yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia saja. Alimul ghaibi wasyahadati, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan segala sesuatu yang tampak. Allah juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ahata, telah meliputi, ya, bi kulli syai'in ilman, segala sesuatunya dengan ilmunya, menunjukkan bahwasannya seluruh apa saja yang ada di alam semesta ini dan di antaranya dan semuanya dan apapun itu dan siapapun dia, ilmu Allah SWT melampauinya. Ilmu Allah SWT telah, ya, meliputi semua hal tersebut. Ini bagian daripada beriman kepada takdir Allah SWT. Unsur yang pertama yaitu beriman bahwasannya Allah SWT maha mengetahui segala-galanya. Ini yang harus kita yakini, karena ini pasti terkait dengan beriman kepada takdir Allah SWT. Kemudian yang kedua, al-imanu bi kitabati dzalika. Al-imanu bi kitabati dzalika, yaitu beriman bahwasannya takdir ini telah dituliskan. Ya, bahwasanya Allah SWT telah menuliskan takdir ini, kitabah. Ya. Wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu. Wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad kataba, telah menuliskan jami'a, semua ma sabaqa bihi ilmu, apa saja yang telah didahului oleh ilmu Allah SWT. Ya. Apa saja yang telah Allah ketahui, telah Allah tuliskan. Ya. Annahu kainun fil lauhil mahfuz, bahwasannya semuanya itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fil lauhil mahfuz, yang telah tertulis di lauh mahfuz.
ya, tempat penyimpanan semua takdir Allah SWT yang dituliskan. Lauh Mahfuz. Dalilnya apa? Firman Allah SWT surah Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Ma asaba min musibatin, tidaklah ya Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu musibah fil ardi, baik di bumi wala fi anfusikum, maupun pada diri masing-masing kalian, ya, tidaklah Allah timpakan itu semua illa fi kitabin, melainkan itu telah termaktub di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabra'aha, sebelum semua ya yang terjadi dari musibah, dari apa saja yang telah ditakdirkan tersebut terlaksana. Sebelum itu terlaksana, itu semuanya sudah dituliskan. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami melaksanakannya, mewujudkannya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Kataballahu maqadiral khalaiqi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir ya seluruh makhluk. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir Allah mendahului penciptaan langit dan bumi. Ya. Bi 50,000 sanatin, jauh ya sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi, telah Allah tuliskan takdir semua makhluk. Jadi sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi, sebelum itu Allah SWT telah menuliskan takdir semua makhluk. Ini yang harus kita pahami dari yang terkandung pada takdir, beriman kepada takdir Allah SWT. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui semuanya. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah SWT telah menuliskan semua takdir tersebut. Al-amru tsalitsu, berikutnya perkara yang ketiga yang termasuk bagian daripada takdir termasuk bagian daripada takdir beriman kepada takdir Allah SWT adalah al-imanu bimasyiatillahi an-nafidhati allati la yarudduha syai'un. Al-imanu bimasyiatillahi an-nafidhati, yaitu beriman bahwasanya Allah SWT memiliki kehendak, ya, maha berkehendak, maha melakukan segala sesuatu. An-nafidhati, yang pasti akan terjadi kehendak tersebut, ya, segala sesuatu keinginan Allah SWT itu pasti akan terjadi. Allati la yarudduha syai'un, yang tidak mungkin kehendak tersebut bisa ditolak oleh sesuatu apapun atau oleh siapapun. Jika Allah telah mentakdirkan kehendak tersebut terjadi, maka tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin bisa ditolak. Wa qudratuhu aw wa qudratihi allati la yu'jizuha syai'un, wa qudratihi allati la yu'jizuha syai'un.
dan beriman bahwasannya segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut la yu'jizuha, tidak ada yang bisa melemahkannya, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dia maha mampu atas segala sesuatu. Fajami'u al-hawadithi waqa'at bimasyiatillahi wa qudratihi ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fajami'ul hawadithi, maka semua kejadian apapun itu, ya, di alam semesta ini, waqa'at, itu semua terjadi bimasyiatillahi, sesuai dengan kehendak Allah SWT, wa qudratihi, dan qudrat serta takdir dari Allah SWT. Ma syaa kana, maka apapun yang telah Allah SWT inginkan pasti terjadi. Kana, pasti terjadi, ya, apapun yang Allah SWT inginkan maka itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apapun yang Allah SWT tidak berkehendak, tidak menginginkan terjadi, lam yakun, pasti tidak mungkin akan terjadi. Maka kejadian-kejadian yang terjadi maupun yang belum terjadi maupun yang tidak jadi terjadi, itu semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, ya, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang nanti akan terjadi, dan apabila nanti tidak terjadi, jadinya seperti apa Allah pun tahu, ya. Dan itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk masalah dalilnya adalah surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ya, ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini banyak redaksi yang mirip-mirip dengan redaksi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah di berbagai surat, ya. Di antaranya surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna, dan kalian tidaklah berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali, ya, dengan apa yang telah Allah SWT berkehendak dengannya. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha', wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah SWT melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga apa yang Allah SWT inginkan, maka terserah Allah SWT melakukannya seperti apa. Baik, ini, ya, bagian yang ketiga dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-amrul rabi'u, perkara yang keempat atau hal yang keempat yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi annahu subhanahu huwal mujidu, huwa al-mujidu lil asya'i kulliha, yaitu beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala huwa, dialah al-mujidu, yang maha menjadikan segala sesuatu, lil asya'i, maha mewujudkan, menjadikan, mengadakan, ya, menciptakan segala sesuatu. Al-asya' kulliha, segala sesuatu, semuanya. Wa annahu al-khaliqu wahdahu, dan sesungguhnya Allah SWT dialah satu-satunya sang pencipta.
Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah satu-satunya sang pencipta. Wa kullu ma siwahu makhluqun lahu. Wa kullu ma siwahu makhluqun lahu. Dan segala apa saja siwahu, selain Allah SWT, apapun selain Allah SWT, makhluqun lahu, adalah sebagai makhluk bagi Allah SWT. Selain Allah adalah makhluk bagi Allah SWT, karena dialah sang khaliq, dialah sang pencipta. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasannya Allah SWT atas segala sesuatu maha mampu melakukannya. Maksudnya bahwasannya Allah SWT maha mampu melakukan segala sesuatunya. Ya, poin ini ya menjelaskan apa? Pertama, beriman bahwasannya Allah SWT maha pencipta. Ya, beriman bahwasannya Allah SWT satu-satunya yang menciptakan. Kemudian meyakini bahwasannya selain Allah adalah makhluk. Ya, kemudian bahwasannya Allah SWT maha mampu melakukan segala sesuatu. Ya, 5 hal ini. Beriman kepada Allah, bahwasannya Allah pencipta, Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada yang bisa seperti Allah, dan selain Allah adalah makhluk. Kemudian apa? Allah SWT maha mampu melakukan segala sesuatu. 4 hal ini di poin yang keempat ini. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu, katakanlah Allah adalah khaliqu kulli syai'in, sang pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah SWT lah yang menciptakan segala sesuatunya, maka dialah yang telah mentakdirkan dengan segala takdirnya. Ya. Maka wajibu an na'lama, wajibu an na'lama, maka wajib bagi kita an na'lama, untuk mengetahui annal qadara, bahwasannya yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu qudratullah Subhanahu wa taala, itu adalah keinginan daripada apa? Kemampuan serta kudrat, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kulla syai'in, wa anna kulla syai'in, dan bahwasannya segala sesuatu itu yajri bitaqdirihi, yajri bitaqdirihi, segala sesuatu itu terjadi, berjalan, ya, terlaksana sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakin. Wa masyiatahu, wa masyiatahu, ya, tunfadhu, la masyiata, la masyiata lil ibadi, la masyiata lil ibadi, dan bahwasannya masyiatahu, kehendak Allah SWT, keinginan Allah SWT, tunfadhu, itu pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana, pasti akan terwujud. La masyiata lil ibadi, tidak kehendak hamba-hambanya. Kehendak hamba-hambanya tidak mungkin bisa terwujud illa ma syaa lahum, illa ma syaa lahum, kecuali kehendak-kehendak hambanya tersebut jika Allah SWT menghendaki untuk mereka terjadi, baru terjadi. Jadi keinginan saya menjelaskan ini, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan antum tergerak hatinya untuk datang ke majlis ini adalah
itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita tidak ada kehendak yang bisa terlaksana melainkan semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha lam yakun. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut, lam yakun, tidak akan mungkin terjadi. Dan ini banyak, ya, terjadi di realita kita. Betapa banyak kita ingin melaksanakan satu planning, satu rencana yang sudah tersusun rapi dari jauh-jauh hari. Ini insya Allah kayak gini segala macam, ya. Tiba-tiba pas hari H, semua yang kita rencanakan itu semua berantakan, tidak sesuai ekspektasi, ya. Padahal sudah di jauh-jauh hari untuk merencanakannya. Maka itulah kehendak Allah SWT, ingin tidak terjadi, ya, tidak terlaksana apa yang kita rencanakan tersebut, tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama yajibu, sebagaimana wajib pula bagi kita, anna alama, kita mengetahui, anna aslal qadari, bahwasannya aslal qadari, ya, yang namanya asalnya takdir itu, huwa sirrullahi ta'ala fi khalqihi, huwa sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Bahwasannya asal daripada takdir itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya dan makhluknya dan penciptaannya yang lainnya, ya. Takdir Allah SWT asalnya itu adalah rahasia Allah SWT, ya, yang telah Allah SWT tuliskan, telah Allah SWT tetapkan untuk makhluknya. Lam yattali' ala dzalika, lam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, lam yattali' ala dzalika, dan tidak ada yang bisa mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sampai pun dia malakun muqarrabun, walaupun dia adalah malaikat terdekatnya Allah, tidak mengetahui takdir Allah SWT ini. Wala nabiyyun mursalun, sampai pun dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT, tidak pula mengetahui takdir Allah SWT ini. Yang mengetahui siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, yang harus kita yakini sebagai seorang muslim ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini yang dapat kami sampaikan terkait masalah rukun iman bagian yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan 4 unsurnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.